ada 10 sifat yang dianjurkan untuk kita menyelamatkan diri darinya. Jika kita selamat dari 10 sifat ini, kita akan mudah mendapatkan keberuntungan, akan mudah mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah. Lah di antara 10 sifat itu ada 2 sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Karena 2 sifat itu menumbuhkan sifat nifak di dalam hati seseorang. Apa 2 sifat itu? 2 sifat itu adalah cinta kedudukan, juga cinta harta. Mendapatkan kedudukan atau mendapatkan harta gak masalah. Memiliki kedudukan, memiliki harta gak masalah. Yang masalah itu kalau kita mencintai kedudukan dan mencintai harta. Karena dengan mencintai, akhirnya kita akan berusaha mendapatkannya dengan segala macam cara, sekalipun itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang sudah mencintai, dia itu tidak akan peduli dengan cara apapun dia mendapatkannya. Makanya dilarang mencintai harta, mencintai kedudukan, dilarang. Kalau mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, gak masalah. Memiliki keduanya juga gak masalah. Tapi mencintai ini yang bahaya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, hubbul jahi wal mali yumbitun nifaqa fil galbi kama yumbitul ma'u al baqlah. Cinta harta dan kedudukan menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, sebagaimana bayem atau kangkung itu akan tumbuh di dalam air atau dengan adanya air, tumbuh seger sehingga enak dimakan. Dan cinta harta dan kedudukan ini sangat bahaya. Lebih bahaya serigala ketika kita masukkan di kandang kambing. Serigala kalau kita taruh di kandang kambing, 1 serigala aja atau 2 serigala, ada 50 kambing, semburat kambing. Kambingnya 50, serigalanya cuma 2, semburat. Hancur semuanya. Kandang akan rusak. Padahal cuma 2 lawan 50. Sangat bahaya. Tapi cinta harta dan kedudukan lebih bahaya dari 2 serigala yang dikirim di kandang kambing. Madhibani dhariyani ursila fi zaribati ghanamin bi aktsar ifsadan fiha min hubbil jahi wal mal fi dinil mar'il muslim. Kata Rasulullah, tidaklah dikirim, diutus 2 serigala yang bahaya di kandang kambing lebih bahaya, ya, tidaklah lebih bahaya daripada cinta kedudukan dan harta di dalam agama seorang muslim. Jadi sangat bahaya cinta kedudukan, cinta harta. Nah, untuk menghilangkan keduanya ini gak mudah, sulit. Apalagi kebutuhan pokok kita ini tergantung harta. Kemudian untuk mendapatkan segala sesuatu itu dengan kedudukan, maka melepas keduanya ini berat. Apalagi cinta kedudukan. Nah, cinta kedudukan itu lebih berat lagi.
Karena termasuk yang terakhir keluar dari hati para aulia itu cinta kedudukan. Aulia yang terakhir keluar dari hati mereka itu cinta kedudukan. Kenapa? Repot ketok noi. Ya, sulit mengeluarkannya atau membebaskan dirinya dari hal tersebut. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Da'il kibra, innal kibra lillahi wahdah, wa gadlu ina syaitanu lamma takabbara, wa man anta ya miskinu hatta tunazi al malika rida al kibriyai wa tafkhara. Ayyuhal miskin, unzur min aina aslak, wa ala ayyi halin anta, wa ila ayyi syai'in tasiru. Alaysa awwaluka nutfatan madhirah wa akhiruka jifatan qadhirah wa anta fi kulli hin tahmilul adhara. Hukiya anna ba'dha auladil muhallab marra bimalik ibn dinar faqala lahu Malik law taraktal khulaya lakana ahsan lak, faqala amma ta'rifuni, faqala wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah, awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun kadhirah wa anta ma'a dhalika tahmilul adharah. Fa'adkhar fata ra'sahu wa kaffa amma kana alaih. Da'il kibroh, tinggalkan sifat sombong. Innal kibra lillahi wahda, sesungguhnya kesombongan itu hanya milik Allah semata, bukan miliknya makhluk siapapun dia, mau yang paling tampan, mau yang paling pintar, mau yang paling alim, mau yang paling sukses, tidak memiliki sifat kesombongan. Karena sifat kesombongan hanya milik Allah, bukan milik makhluknya. Wa gadlu ina syaitan lamma takabbara. Allah benar-benar telah melaknat setan ketika setan itu menyombongkan dirinya. Kemarin sudah kita jelaskan, diperintahkan sujud gak mau, nentang, asjudu liman khalaqtahu tina, khalaqtahu min tin, masa aku mau sujud kepada yang engkau ciptakan dia dari tanah. Sombong, gak mau. Lam asjud li basyarin, aku nggak mau sujud kepada manusia, nggak mau, nolak setan. Suruh sujud nggak mau, nolak, menentang, dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah, laknatnya bukan dalam waktu yang sebentar, waktu yang singkat, tapi wa inna alaika laknati ila yaumiddin, kamu akan mendapatkan laknatku ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Sudah tidak akan berhenti laknat ini terus. Kenapa? Kesombongan. Nah, padahal kalau dipikir-pikir, sombongnya sekali, ibadahnya sudah ribuan tahun, bukan tahunan, apalagi bulanan. Kalau kita kan ibadahnya itu kan kalau dihitung-hitung paling bulanan. Kalau dihitung-hitung, loh, umurku 70 tahun. Iya, umurmu 70 tahun. Tapi kalau dihitung secara totalitas paling bulanan atau tahunan. Ibadahnya seseorang kepada Allah. Lah, iblis ini atau setan ini ribuan tahun sudah ibadah kepada Allah.
ketika diciptakan Nabi Adam, Allah memuliakan dan mengistimewakan Nabi Adam dengan sesuatu yang tidak dimiliki mereka, dan keistimewaan itu sangat mulia sehingga pantas mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Nggak mungkin kan Allah memerintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam kalau tidak memiliki keistimewaan yang lebih daripada mereka semuanya. Lah keistimewaan itu diberikan Allah kepada Nabi Adam sehingga pantas mereka sujud kepada Nabi Adam. Apa keistimewaan itu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma arada 'alal malaikati faqala ambiuni. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama. Gampangnya ilmu lah. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam yang tidak dimiliki mereka. Nah, karena kemuliaan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, sehingga Allah memerintahkan mereka semua untuk sujud. Hormat, memuliakan Nabi Adam. Setan yang nggak mau, iblis nggak mau nolak, nggak, dilaknat sama Allah sekali loh, sombongnya. Ibadahnya ribuan tahun, karena sekali sombong buyar, habis. Wa man anta ya miskin hatta tunazi al malika rida al kibriya wa tafkhara. Siapa kamu wahai orang miskin yang berani melawan, menentang al malik, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengambil darinya sifat sombong dan kamu bangga dengannya. Dalam hadis kan disebutkan, Allah berfirman apa? Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Katanya Allah, sifat agung itu adalah sarungku, sifat sombong adalah ridaku. Ini kinayah, gambaran yang mudah untuk kita pahami. Artinya Pak, milik Allah. Kita kalau mengambil milik Allah berarti apa? Seperti tukang jambret, perampok, maling. Nah, kalau kita maling, yang kita curi aja anggota atau aparat negara, wah berat. Nah, ini Allah yang menciptakan segala sesuatu, kita ambil darinya. Bukan ngambil dikasih, bukan ngambil, nyuri, ya. Kemudian bangga lagi, ngambil miliknya Allah, bangga, ya, mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam kesempurnaan baitnya itu, fama akbaha istikbara abdin bikaffihi naharon walailan yaghsilul baula wal khara. Alangkah buruknya kesombongan seorang hamba, padahal tangannya ini, telapak tangannya, siangnya atau malamnya membasuh air kencing dan kotoran. Sombong. Jadi kalau sudah jadi orang yang hebat, misalnya lek nguyu dicewoki, kalau buang air besar dicewoki, baru hebat. Kira-kira ada? Nggak ada. Ketika sakit itu pun yang nyewoki terpaksa, itu pun sakit, kamu nggak bisa apa-apa. Sombong, wong loro. Orang sakit nggak bisa apa-apa, kemudian buang air besar di kasur dicewoki, bangga dia. Sombong dia? Enggak. Walaupun hartanya satu negeri dibeli sama dia misalnya, satu negeri itu punyanya dia semuanya misalnya, tapi dia di atas kasur, buang air kecil dicewoki, buang air besar dicewoki misalnya, bangga dia? Nggak mungkin bangga dia, nggak mungkin bangga. Yang ada dia menangis, yang ada dia merintih. Lah ini bodohnya itu loh, orang yang sombong
Padahal di waktu siangnya, malamnya, tangannya ini dibuka untuk apa? Membasuh kotoran atau membasuh jalan depannya karena setelah buang air kecil dan misalnya nggak pantas. Makanya ayuhan miskin, wahai orang miskin, untuk man aina aslak, perhatikan, pikir dari mana asalmu. Wala ayyi halin anta, kamu ini dalam keadaan bagaimana. Wa ila ayyi syai'in tasir, kamu akan kemana. Alaysa awwaluka nutfatan madhira, tidakkah awalnya kamu itu adalah mani yang menjijikkan. Wa akhiruka, dan akhirnya kamu jifah gadhira, bangkai yang busuk. Wa anta fi kulli hin tahmilul adhara, dan kamu setiap saatnya membawa kotoran. Manusia terbuat dari apa? Mani. Ada yang bangga, anak ini mani, tidak ono. Bangga nggak ada, anak ini mani, nggak ada yang bangga. Padahal awalnya dia mani. Polesan aja. Orang itu kalau ngelihat polesan memang tertipu kan gitu ya. Perempuan dan kata wahyu, tertipu. Coba kon ngeluntur no bedake mah ngeledeh. Makanya kalau nyari itu jangan nyari yang di jalan polesan kabeh. Ente tertipu. Mobil itu mobil, kalau ente beli apik motor itu. Nah, kalau dia tukang poles, dipoles bagus, ndak rune mesinnya atau ininya atau ininya. Lo mari tuku ngeluh. Aduh. Ketipu aku. Tibane wis telat. Kenapa? Polesan semuanya sama. Perempuan itu jangan tertarik karena polesannya. Oh, lihat pakai ginjunya atau bedaknya atau dandannya, kemudian kita tertarik, dibudui kita. Wis dadi dilap kabeh ngletek blamponteng. Kayak klambine tentara. Ana sing ireng, ana sing ijo. Ana panune, ana kudise. Naudzubillah min. Kenapa polesan? Sama, kita ini tertipu dengan diri kita sehingga kita merasa sombong. Kenapa? Kita dipoles menjadi manusia ada mata, poles, lupa kita. Asal kita ini mani, lupa kita. Kemudian kita sombong. Padahal nanti akhirnya juga menjadi jifa gadhira, bangkai, semati. Masih yo ganteng, masih ayu nara sing gelem. Tak rapi nambah iki yo, sapa sing gelem? Moga opo wis mati, ndak ada mau. Walaupun sing mati wong sugih iki, ndak ada mau. Yang paling ganteng misalnya saat ini, ndak mungkin ada sing gelem. Kenapa? Sudah apa? Mati, belum jadi bangkai ini. Kalau sudah bangkai, tambah naruh sing gelem. Anaknya sendiri mungkin nyium baunya nggak mungkin mau, tutup, kurang kepi. Ya. Kenapa? Bau, jiwa bangkai. Apalagi kalau meninggalnya karena corona, waduh, tambah parah. Diplester, dicekel kalau sing wani. Akhirnya paling sesuatu dibuang. Ambil gotik ngene apa nek. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Yang bangkai bukan karena corona aja orang nggak mau, apalagi karena corona, buyar akhirnya. Kemudian saat hidup, apa yang kita bawa? Perhiasan yang kita bawa? Nggak ada. Yang kita bawa dalam diri kita ini kotoran semuanya. Di telinga isinya kotoran, di hidung isinya kotoran, di mulut isinya kotoran, kemudian di perut isinya kotoran. Nggak ada. Kita hidup ini isinya intan permata di dalamnya, berlian, taono. Semuanya isinya kotoran, menjijikkan. Ada yang mau jilati? Kalau pas pilat, meler.
nggak ada yang mau. Telinga juga gitu, nggak ada yang mau. Nah itu manusia, kemudian sombong dia. Di sini sombong, no opo. Gitu. Makanya pernah ada anaknya raja, sombong, anaknya raja, sombong. Ada yang mengatakan Muhallab ini namanya sombong, lewat di hadapan Imam Malik bin Dinar. Gayanya begitu, orang sombong kan ketoro melakuni. Gayanya itu kan kelihatan. Ada orang sombong nggak ketoro ono, tapi kebanyakan yang mengkidik sombongin nemen berlebihan itu pasti ketoro. Ketika lewat jalannya ini sombong, ditegur sama Imam Malik. Lau tarak tal khulaya lakana ahsan lagi. Kalau kamu nggak sombong seperti ini, itu lebih baik untukmu. Kalau kamu nggak sombong seperti ini, itu lebih baik. Sombong sih. Ngomong sama Imam Malik bin Dinar, "Ama ta'rifuni?" Nggak perlu aku, won. Sombong. Nggak tahu kamu siapa aku. Sombong. Katanya Imam Malik, "Wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidatan." Katanya Imam Malik, demi Allah, aku mengenalmu sangat mengenalmu. Demi Allah, sumpah Imam Malik, demi Allah aku sangat mengenalmu. Kata Imam Malik, awwaluka nutfatun madhira, kamu ini terbuat daripada sperma yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadhira, akhirnya kamu nanti akan menjadi bangkai yang busuk. Wa anta ma'adzalika tahmilul adhara,